Ali Jaber yang bertemakan bersyukur atas nikmat iman. Kepada beliau waktu sepenuhnya kami haturkan. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah wa syukurillah, atas kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bersama-sama menghadiri acara ini dan tetap kita berusaha mematuhi protokol kesehatan, menggunakan masker. Kalau soal jaga jarak sudah terlanjur Pak. Walaupun kita tidak bisa jaga jarak karena kondisi jamaah full di masjid, tapi tetap kita harus sama-sama menjaga kesehatan kita dan selalu cuci tangan, menjaga kebersihan. Dan nanti mohon selepas acara ini, bekas-bekas minum, bekas makan atau apa, jangan dibiarkan di masjid. Ini bukan tugas panitia membersihkan masjid, tapi tugas kita bersama. Sebagaimana Bapak Ibu masuk ke masjid dalam kondisi bersih, pulang pun dari masjid dalam kondisi dan keadaan bersih. Setuju? Alhamdulillah wa syukurillah, kami terus melanjutkan safari dakwah. Alhamdulillah kemarin hampir 3 minggu di Riau, kemudian 3 hari di Manado, kemudian Palembang, dan hari ini di Lampung. Sudah beberapa titik dari kemarin dan insya Allah masih kita lanjut sampai besok. Dan besok acara spesial, acara khusus Ramah Tamah di Bandar Lampung. Bersama saya kita makan bersama dan insya Allah pagi hari saya sendiri yang akan masak. Kalau biasa di Masjid Syekh Ali Jaber, di dapur Chef Ali Jaber. Ya barangkali kalau ada yang kesempatan ke Bandar Lampung besok, bisa ikut bersama-sama makan, bisa kita diskusi agama, tanya jawab,
makan bersama, foto bersama. Dan mudah-mudahan insyaAllah kedatangan berdakwah kami di Lampung mudah-mudahan insyaAllah menjadi barakah bagi kita semua, dan ilmu yang sama-sama kita belajar menjadi ilmu bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian, inti daripada program kami, saya lepas soalnya bicara masuk ke mulut. Oh, senang ibu-ibu. Ibu-ibu yang senang, Masya Allah. Kita kan patuhi protokol. Cuma bingung kalau pas saya bicara, para menteri pun kalau bicara lepas. Apalagi saya mau bicara setengah jam, 40 menit, bisa masuk ke mulut saya. Sekarang mulai foto ini. Semoga semua Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Inti dari program kami Safari Dakwah adalah membangun dan mewujudkan, mencetak, melahirkan 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia. Dan alhamdulillah program ini sudah jalan, bukan mau jalan atau baru jalan. Sudah alhamdulillah jalan dan sudah alhamdulillah terwujud jumlah yang cukup banyak dalam mempelajari dan menghafal Al-Quran. Di antara program kami membangun 100 markas yang insyaAllah di seluruh Indonesia, dan mudah-mudahan salah satunya di Lampung Timur ini yang akan menjadi pusat terlahir para penghafal Al-Quran. Saya bertambah semangat karena setiap titik safari dakwah kami bertemu dengan jamaah. Dan alhamdulillah luar biasa perhatian jamaah dan respon untuk terlibat dan bergabung dalam acara besar, program besar Hafiz Al-Quran, dan juga program mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Di titik safari dakwah di Lampung dan juga kemarin di Riau, apalagi di Riau kami banyak penerima wakaf tanah. Bahkan alhamdulillah di Pekanbaru kita langsung letakkan batu pertama yang akan menjadi salah satu markas di sana. Di Manado yang dianggap jumlah umat Islam tidak terlalu besar, tapi justru dukungan untuk program 1 juta penghafal Al-Quran terbaik sedekah itu dari Manado. Terbesar, terbaik, perjuangannya luar biasa. Semua ikut bergabung karena program 1 juta penghafal Al-Quran bukan milik Ali Jabir, tapi saya harap menjadi milik kita bersama. Bisa jadi orang tua gagal menjadi penghafal Al-Quran, tapi ayo mari kita sama-sama, jangan gagalkan anakmu dan cucumu menjadi penghafal Al-Quran. Kalau itu pun tidak berhasil, jangan gagalkan sedekahmu menjadi saksi baik untuk memfasilitasi para penghafal Al-Quran. Dan kita bisa buktikan bersama ajaran Al-Quran, menghafal Al-Quran, berakhlak-akhlakul Quran bukan ajaran radikal. Yang berkata Al-Quran itu mengajarkan radikal atau para penghafal Al-Quran menjadi orang radikal, dia belum tahu Al-Quran, tidak hafal, tidak faham, tidak mampu menhayatinya, belum tentu bisa lulus dari bacaan Al-Fatihah. Oleh karena itu kalau kita dengar kata-kata yang menyanggung ahlul Quran atau dianggap ahlul Quran orang radikal, penghafal Al-Quran radikal, sudah dengar? Sudah dengar? Dari telinga kanan mohon dibuang dari telinga kiri. Perkataan itu jangan dianggap,
karena tidak ada manfaatnya dan tidak ada gunanya. Dan alhamdulillah dari program menghafal Al-Quran sudah terbukti salah satu menghadirkan keberkahan di negeri kita Indonesia adalah Al-Quran. Dan saya bertambah semangat ketika mendengar ucapan itu, Al-Quran dan ajaran Al-Quran menimbulkan radikal, membuat saya tambah semangat menjadikan Indonesia sebagaimana Indonesia negara terbesar penduduk Islam sedunia. Insya Allah Indonesia menjadi negara terbesar para penghafal Al-Quran sedunia. Kunci kemuliaan menyembuh penyakit kita Al-Quran, penyakit jasmani maupun penyakit rohani. Imam kita Al-Quran. Al-Quran bukan kitab manusia. Quran ini bukan kitab pemerintah, tapi Al-Quran itu kitabullah yang suci. Dzalikal kitabu la raiba fih. Tidak ada sama sekali di dalamnya keraguan yang diragukan. Yakni di dunia dan di akhirat. Dan mungkin orang bersama Al-Quran gagal. Apalagi akhlak Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika ditanya kepada Siti Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah? Dia jawab, akhlak Nabi Muhammad adalah akhlakul Quran. Kalau dikatakan para penghafal Al-Quran radikal, berarti Nabi Muhammad radikal sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah 7 tahun berturut-turut Hafiz Indonesia menjadi program favorit oleh masyarakat. Jangankan di Indonesia, sampai keluar negeri ditonton oleh masyarakat. Dan ini membuat kita bangga karena Allah hadirkan di tengah kita anak-anak di bawah usia 10 tahun bisa menghafal Al-Quran 30 juz. Walaupun mereka tidak bisa bahasa Arab. Anak-anak di bawah 10 tahun dia bisa ngaji dengan benar, bacaan yang fasih, suara yang merdu dan menyentuh perasaan dan hati kita. Hafiz Indonesia sebuah anugerah Allah untuk negeri kita Indonesia. Karena pernah dicoba untuk buat acara Hafiz versi Arab. Hafiz Arab, tapi gagal. Kenapa gagal? Karena tidak menemukan jumlah yang banyak di bawah anak-anak usia 10 tahun yang hafal Al-Quran 30 juz hanya di Indonesia. Bangga. Di Arab banyak penghafal Al-Quran tapi sudah tingkat dewasa. Tapi anak-anak di bawah 10 tahun tidak ada yang banyak. Mungkin Bapak Ibu menonton acara Hafiz Indonesia yang sudah jadi, sudah direkam, sudah diedit dan sudah ditampilkan. Tapi hakikat Hafiz Indonesia jauh lebih besar jumlah yang datang mengikuti acara Hafiz Indonesia. Bisa 80 orang, bisa 100 orang. Tapi kami tidak bisa menerima semuanya, makanya kami saring mereka, mendidik mereka, memimpin mereka, baru terpilih selama 2 bulan karantina, baru diambil 18 atau 20 orang terbaik yang bisa mendapatkan kesempatan tampil di acara Hafiz Indonesia. Saya sudah 12 tahun Bapak Ibu di Indonesia. Dan nyangka 12 tahun sudah berlalu. 12 tahun mulai dari nol bahasa Indonesia. 2008 pertama saya diundang untuk jadi imam tarawih di Masjid Agung Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat. Tidak bisa bahasa Indonesia. Bagus. Apa kabar? Bagus. Siapa namamu? Bagus. Sudah makan? Bagus. Itu aja saya jawab. Tidak tahu apa-apa. Bagus. Orang bicara sama saya bagus. 2009 diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan
sudah sedikit-sedikit bisa berbahasa Indonesia. Saya masih ingat 4 kalimat yang saya hafal dulu. Apa kabar? Bagus. Mau kemana? Aku cinta kepadamu. Udah, ketemu siapa-siapa. Assalamualaikum. Apa kabar? Bagus. Mau kemana? Aku cinta kepadamu. Ketemu perempuan. Assalamualaikum. Apa kabar? Bagus. Mau kemana? Aku cinta kepadamu. Tapi saya tidak faham artinya. Saya baru-baru belajar. Saya tidak pernah sekolah bahasa Indonesia, tidak ambil kursus bahasa Indonesia, tidak belajar kamus bahasa Indonesia. Duduk bergaul dengan teman-teman, sahabat, lingkungan, alhamdulillah dengar, hafal, langsung saya sampaikan. Awal-awal cerita diketawain orang karena belum pas bahasanya. Tapi alhamdulillah lama-kelamaan, tidak apa-apa, diketawain, dibodohin, biarin aja. Yang penting saya sampai dengan tujuan yang saya harapkan. Dan selalu saya berdoa, ya Allah, aku mohon berikan kepada aku bahasa yang bisa difahami. Faham gak sekarang bahasa saya? Alhamdulillah, berarti doa saya sudah kabul. Dan alhamdulillah sedikit-sedikit bisa berbahasa Indonesia, diberikan kesempatan yang tidak pernah saya duga. Dan saya tidak pernah mengharapkan atau meminta bisa mengisi di beberapa TV nasional. TPI almarhum, kan tahu kan TPI? TV TPI kan tahu? Ya, sudah almarhum kan, sudah ada. MNC, TVRI, Trans 7, dan acara favorit kita di RCTI, dan terakhir di Damai Indonesiaku, TV1. TV1, emang beda. Tambah lagi terbeban. Begitu karunia Allah Subhanahu wa taala besar bagi saya sendiri. Anugerah luar biasa. Bahasa, bisa berdakwah di TV nasional, dan bisa memperjuangkan Islam, memperjuangkan Al-Quran, bisa membawa rahmatan lil alamin, bisa mengajarkan Al-Quran dan bacaan seperti bacaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa membangun beberapa titik menjadi markas pusat melahirkan para penghafal Al-Quran di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, sampai di Bali, di Lombok, di Sumbawa, di Bima, dan di Jakarta. Dan terakhir baru kami resmikan pesantren kami yang berada di depan Istana Cipanas di Puncak, dan adakan salat Idul Adha di sana. Dan alhamdulillah pas safari dakwah di Riau, kita juga langsung letakkan batu asas, batu pertama untuk bangunan markaz Mahir bil Quran di tengah Pekanbaru, di tengah kota. Dan insya Allah di Lampung, Bandar Lampung, dan insya Allah juga di Lampung Timur, kita akan terus memperjuangkan supaya kita bisa membangun masyarakat berhadapan, membawa akhlakul Quran, dan kita membuktikan Al-Quran lah yang menjaminkan kemajuan negeri kita Indonesia menjadi baldatun tayyibatun rabbun ghafur. Bertambah beban lagi tahun 2011, ketika saya diundang untuk buka puasa bersama Presiden waktu itu Bapak SBY, dan diberikan kesempatan untuk isi acara kultum sebelum azan maghrib. Selepas isi kultum, nampaknya Bapak Presiden waktu itu tersentuh hatinya. Saya membicarakan kemuliaan Al-Quran di acara kultum itu. Beliau panggil dan duduk di samping beliau, dan beliau langsung bertanya sama saya, ini dari mana ini? Ini bukan Habib Indonesia. Habib Indonesia kan baki bulat. Ini dari mana ini? Saya bilang dari Madinah. Lahir besar Madinah. Bisa bahasa Arab, fasih bahasa Arab. Saya kaget pas melihat wajah dan tampilannya, ini bukan orang sini. Tapi luar biasa, bahasanya fasih, cukup menenangkan hati. Dan beliau langsung berkata, mau enggak warga negara Indonesia? Saya kaget. Oh, kalau Bapak yang kasih, maulah.
Makanya sejak itu saya diberikan anugerah menjadi warga negara Indonesia tahun 2011. Padahal saya hadir 2008, berarti dalam waktu kurang lebih tak sampai belum 3 tahun Allah anugerahkan mendapatkan warga negara Indonesia. Di situ saya terbeban. Saya tidak merasa ketika menerima warga negara Indonesia menjadi sebuah kemuliaan, tapi bagi saya sebuah anugerah dan tanggung jawab. Terbeban, kenapa terbeban? Karena kepercayaan dan penghargaan ini, kalau saya tidak bisa menjaga nama baik Indonesia, lebih baik cabut warga negara Indonesia.